Halo anak-anak yang hebat, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan Miss Windy yang akan menemani kalian belajar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang peredaran darah manusia pada aplikasi Google Classroom. Kalian dapat menjelaskan organ peredaran darah dan membandingkan fungsinya pada manusia secara rinci. Dan yang kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, kalian dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati media PowerPoint tentang pantun pada aplikasi Google Classroom, kalian dapat menyebutkan dan menuliskan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Dan yang terakhir adalah dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, kalian dapat berkreasi membuat pantun dengan tema tertentu. Kemudian menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat secara benar. Yuk kita belajar bersama-sama. Bisakah kalian mengamati gambar yang ada di layar? Anak-anak, pernahkah kalian melihat seperti ini? Ya, ini adalah gambar sistem peredaran darah manusia. Yuk kita cari tahu apa aja sih sistem peredaran darah manusia. Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Sistem peredaran darah manusia. Pada media pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah apa itu sistem peredaran darah, organ peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung.
Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler, inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian bahwa panjang pembuluh darah seluruh tubuh manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Manfaat kesehatan secara tidak langsung tidak kalah pentingnya dengan manfaat sehat secara langsung. Manfaat kesehatan secara tidak langsung diantaranya menjernihkan setiap pikiran, tindakan mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang positif. Selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya,
faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, masih ingat kalian bagian-bagian pantun? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak ABAB. Dalam setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, pantun itu bersajak ABAB. Kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ketiga, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu 1 sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Kedua, isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan usia atau manusia. Ada pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Pantun muda berisi tentang perkembangan, dan pantun tua berisi tentang nasihat. Contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Contoh pantun tua. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Pantun kanak-kanaknya sebagai berikut. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kedua, organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Ketiga, jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Keempat, pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kelima, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Dan keenam, tiap bait biasanya terdiri dari 4 baris dan bersajak ABAB. Dalam setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan baris keempat disebut isi. Nah, setelah ini Miss Winnie akan memberikan evaluasi kepada kalian melalui aplikasi Google Form yang dapat kalian akses pada link di Google Classroom. Demikian tadi materi pembelajaran hari ini, yaitu tema 4, sehat itu penting, subtema 1, pembelajaran 1. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.